Halo semuanya, selamat kembali di Today is Math. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diagnostic test untuk DSAT Math Level 1. Nah, untuk nomor pertama kita dipertemukan dengan yang namanya bentuk faktor ya. Jadi ini ada komponen A dan ada komponen B. Di mana komponen A terdiri dari 3 suku yaitu X, Y, dan 3. Komponen B juga X, Y, dan min 3. Seperti biasanya kalau kita ketemu faktorisasi suatu suku atau bilangan, nah kita akan memfaktorkannya seperti ini ya, X plus Y, X plus Y, maka kita faktorkan seperti ini. Nah, namun karena di sini ada 3 suku, jika kita lakukan cara atau metode seperti ini, maka akan lama. Sehingga yang perlu kita perhatikan di sini ada suku yang sama, yaitu X plus Y dan X plus Y. Kita akan buat di mana suku ini menjadi satu kesatuan. Ditambah 3 dikali dengan X plus Y min 3. Nah, kalau sudah seperti ini lebih sederhana. Sehingga di sini kita cuma punya dua komponen suku, yaitu X plus Y dan 3, serta X plus Y dan min 3. Kalau begitu, ini kalikan ke sini ya. Berarti jadinya X plus Y kuadrat. X plus Y dikali min 3 berarti min 3 dari X plus Y. Plus 3 kali X plus Y jadinya positif. 3 kali X plus Y. 3 dikali min 3 min 9. Perhatikan bahwa kita punya min 3 dari X plus Y dan positif 3 dari X plus Y. Di mana kedua suku ini saling menghilangkan satu sama lain. Sehingga yang diperoleh terakhir hanya X plus Y kuadrat dikurangi 9. Jadi jawabannya adalah yang D. Number 2, in square ABCD in figure 1, what are the coordinates of vertex B? Nah, perhatikan bahwasannya persegi ABCD pada gambar pertama, maka tentukanlah titik koordinat dari B. Nah, perhatikan bahwa titik koordinat B ada di sini. Dan ini merupakan bangun persegi, di mana kita tahu persegi itu punya sisi dan sisi. Jadi sisi kali sisinya sama gitu ya. Sehingga kita perhatikan atau identifikasi mana sih titik yang sudah mempunyai koordinat angka yang jelas. Di sini kan kita punya A, C, dan D. Tetapi baru koordinat titik A aja ya yang mempunyai koordinat jelas di mana ada angka 2. Nah, angka 2 di sini berarti menyatakan koordinat titik A pada sumbu Y. Berarti AY-nya sama dengan 2. Nah, karena di sini 2, ya, di sini 2 berarti jelaslah D di mana mempunyai titik koordinat N, maka N-nya juga sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2 berarti kita bisa cari tahu nih yang ada di sini gitu. Yang di L plus 2N itu berapa sih gitu ya. Nah, kalau kita tulis lagi kan berarti titik koordinat A pada sumbu X itu kan L plus 2N. N-nya itu 2, berarti L tambah 2 kali 2. Berarti jadinya L plus 4. Nah, perhatikan. Maka kita punya titik koordinat A pada sumbu X harus lebih besar daripada angka 4. Nah, di sini kan yang jelas-jelas N-nya 2 ya. Nah, tapi karena di sini B itu kan di bawah ya. Di bawah berarti dia di sini min 2. Berarti cari yang min 2 di sini. Nah, ini min 2, ini min 2, berarti yang lainnya salah. Terus kita lihat lagi untuk yang X-nya harus lebih besar daripada 4. Ini 4, berarti ini salah. Jadi satu-satunya jawaban yang benar adalah yang B, yang paling tepat. Lalu kita ke nomor 3. Nah, ini yang nomor 3. If A is equal to negative 3, then factorization of A plus 6 multiply by A minus 3. Oke, ini sebenarnya kalau misalkan yang nomor 3 itu tinggal substitusi aja, hanya sama dengan min 3. Sehingga nanti min 3 plus 6 dikali min 3 min 3. Nah, ini min 3 plus 6 kan sama aja kayak 6 dikurangi 3 ya. Yang ini min 3 dikurangi 3. Nah, 6 dikurangi 3
3. Min 3 dikurangi min 3 jadinya negatif 6. Sehingga jawabannya adalah negatif 18. Jawabannya yang A. Nomor 4. Asumsikan X tidak boleh sama dengan 0. Maka tentukan seper dari X per 3 pangkat 2. Nah, perlu diperhatikan ya bahwa kalau kita punya bentuk seperti ini, maka kita boleh hitung dulu nih yang di sini, yang sedang dikuadratkan. Berarti kan X kuadrat jadinya X kuadrat. 3 kuadrat 9. Nah, bentuk seperti ini itu kan sama aja dengan 1 dibagi X kuadrat per 9. Lalu kita menemukan, bukan menemukan ya, tapi mempunyai metode dalam mengubah suatu operasi pembagian dengan perkalian pada saat bertemu dengan bilangan pecahan. Nah, berarti yang ini kan kalau diubah ke dalam bentuk perkalian jadinya 1 kali yang ini dibalik ya atau di flip. Berarti jadinya 9 per X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 9 per X kuadrat. Jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang kita ke nomor 5. If 1 over 2x minus 2x is equal to x minus 9, then x is equal. Ini berarti kita perlu cari tahu nilai x dari operasi ini ya. Ini kan sama aja ya dengan bentuknya itu setengah x dikurangi 2x sama dengan 3x dikurangi 9. Nah, perhatikan di sini kita punya yang namanya bilangan bulat ya, karena 2 di sini kan bulat, 3 bulat, 9 bulat, atau negatif 9 itu bulat. Tapi setengah ini kan merupakan bentuk bilangan rasional atau pecahan ya, sehingga akan menghasilkan bentuk desimal. Nah, agar mempermudah dalam melakukan operasi pengurangan dan penjumlahan, ataupun perkalian dan pembagian, maka kita ubah bentuk setengah ini menjadi bentuk bilangan bulat. Sehingga untuk mengubahnya ke dalam bilangan bulat, kita kali 2 kedua ruas. Nah, setengah dikali 2 kan berarti 1 ya. Atau X aja. Dikurangi 2 kali 2, 4X. 3 kali 2, 6X. 9 kali 2, 18. Kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan. X dikurangi 4X berarti jadinya negatif 3X sama dengan 6X dikurangi 18. Nah, ini kita punya 6X di sisi ruas kanan, sehingga kita harus menetapkan bahwasannya di sisi sebelah kanan ini hanya bilangan konstanta aja, sehingga 6X harus berada di ruas kiri. Kalau begitu, kedua ruas kita kurangi dengan 6X agar 6X di sini di sebelah kanan bisa habis atau hilang. Nah, berarti di sini negatif 3X dikurangi 6X jadinya negatif 9X sama dengan 6X dikurangi 6X 0, berarti hanya menyisakan negatif 18. Nah, kita punya negatif X sama dengan negatif 18. Berarti untuk memperoleh nilai X-nya atau variabel X, kedua ruas kita bagi dengan negatif 9. Negatif 9 bagi negatif 9 1 atau X aja. Negatif 18 bagi negatif 9 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Kalau di sini nomor 6 kita punya akar 3 dari akar 2X sama dengan 3. Nah, gimana kita mencari nih solusi dari bentuk yang seperti ini? Nah, sebenarnya gampang ya. Jadi gini, bentuk akar, kayak contohnya 3 akar dari A, itu kan sebenarnya sama aja A pangkat sepertiga. Kalau kita mau ngeluarin akarnya atau menghilangkan akar, maka ini kita kali dengan 3. Begitu pula juga dengan yang ini.
Sehingga bisa kita tuliskan yang 3 akar dari 2 akar X ini kita pangkatkan dulu dengan 3 sama dengan karena di sebelah kiri kita pangkatkan 3, dua sebelah kanan juga harus dipangkatkan 3. Nah, sehingga ini akan habis gitu ya. Akan menyisakan 2 akar dari X sama dengan 3 pangkat 3 berapa? 27. Nah, karena di sini masih ada dalam bentuk akar, supaya akar dihilang, berarti kita pangkatkan 2. Kalau ini kita pangkatkan 2, berarti yang ini juga harus kita pangkatkan 2. Nah, kalau ini kita pangkatkan 2 kan dia habis akarnya, jadi sisa X saja. 27 pangkat 2 adalah 729. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita ke nomor 7. If 2n plus n is equal 10, then 3n minus n is equal negative 5, maka tentukan nilai dari n. Nah, ini persamaan linear dua variabel, yaitu variabelnya n dan n. Nah, di sini kita lihat ya, 2n plus n sama dengan 10, 3n dikurangi n sama dengan negatif 5. Nah, karena di sini komponen m dan m-nya ini bisa saling menghilangkan ya kalau kita jumlahkan, berarti habis kalau dijumlahkan. Berarti sisanya 2n plus 3n, yaitu 5n sama dengan 10 dikurangi 5, berarti 5. Oke. Berarti di sini karena 5n sama dengan 5, kedua ruas kita bagi dengan 5, maka n-nya sama dengan 1. Nah, karena sudah diperoleh n-nya sama dengan 1, maka bisa kita substitusikan ya. Substitusi ke persamaan yang satu boleh, persamaan kedua boleh. Misal kalau mau persamaan yang satu berarti 2 dikali 1 ditambah m sama dengan 10. Ini kan 2 ya, tambah m sama dengan 10. Berarti kedua ruas dikurangi 2, supaya 2 di sini habis nih. Jadi menyisakan variabel n aja. Kan di sini m sama dengan 10 dikurangi 2 adalah 8. Jadi jawabannya m sama dengan 8 yang C. Mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.